Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jemaah Tarwih Masjid At-Taubah Bukit Tamarunang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan sehingga sampai malam ke-7 kita masih dapat hadir di masjid untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, yang insya dilanjutkan secara sholat tarawih secara berjamaah dan sholat witir secara berjamaah. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid At-Taubah Bukit Tamarunang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda adik-adik, ini siaran langsung. Kalau di Kompas TV itu, Kompas TV acara Mutiara Iman setengah 6 pagi itu siaran tunda. Syuting dulu di studio, baru dipancarluaskan ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Ini secara langsung. Berbahagialah masjid ini mendapatkan Ustaz Kondang yang berkelas media sosial. Dan ini diliput, insya Allah besok akan diupload ke YouTube dan berbagai media sosial, dan insya Allah akan disaksikan oleh berbagai pasang mata di seluruh dunia. Kalau ada temannya di Jepang bisa ditonton oleh orang Jepang. Ini judul baru saya tahu karena saya naib menggantikan Pak Habibie. Pak Hasbi atau Pak Habibie? Pak Habibie ya. Pak Habibie kiat menjadikan Ramadan bulan indah. Bagaimana kiatnya supaya Ramadan itu menjadi indah? Yaitu kita harus memiliki ciri-ciri orang yang muttaqin. Karena sasaran sentral puasa ialah mencapai derajat yang muttaqin. Orang yang bertakwa itulah derajat orang Islam yang tertinggi. Muttaqin orang bertakwa. Terus mukhlisin orang yang ikhlas dan senang berbuat baik. Muslimin orang yang senang berbuat baik. Mukminin lalu muslim. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa supaya Ramadan menjadi indah? Yang pertama, menjalani bulan puasa dengan penuh kesabaran. Ada 2 ibadah dalam Islam yang berat. Ibadah puasa dan ibadah haji. Karena ibadah puasa bukan sekedar melibatkan pikiran tetapi fisik. Dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Bayangkan mulai dari imsak sampai berbuka berapa jam itu kita menahan lapar dan dahaga. Tapi bukan sekedar menahan lapar dan dahaga,
menahan pandangan mata kita, menahan ucapan lidah kita yang tidak bagus, menahan tangan kita untuk tidak mengambil hak orang lain dan sebagainya, semuanya ditahan. Tapi banyak sebagian saudara kita hanya bisa menahan memakan dan lapar, tidak makan dan lapar. Jadi kalau saya memberi kuliah di bulan suci Ramadan, saya pakai masker mataku, karena saya tidak melihat wajahnya mahasiswaku. Karena harus juga ditahan itu mata, tapi maskernya tembus pandang. Nah, boleh dipandang tapi jangan kulupe lagunya Oma, kulupe. Karena terlalu capek, luar biasa Pak. Bulan Ramadan ini betul-betul bulan berkah. Andaikan ini bulan Ramadan, semuanya 12 bulan itu bulan Ramadan, Ustaz semua sejahtera. Karena keliling ceramah, subuh, tarwih, besok Jumat di Jalan Kandia dekat Markas. Makanya bagus juga dibatasi. Maksimal ceramah 15 menit. Karena jika 15 menit dikembalikan amplop. Tidak apa-apa dikembalikan amplop, tapi isinya jangan Pak ya. Saya dari sini jauh rumahku Pak. Di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Itu istilah saya. Istilah saya ini buatan saya. Dirujuk Dasar Latif, dirujuk oleh Ustaz lain di selatan, Malengkeri. Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Paris, Pacerekan dan sekitarnya. Swiss sekitar wilayah Sudian, Belanda belakang daya. Jadi yang pertama dulu supaya Ramadan ini menjadi indah, sabar menjalankan semua ibadah dalam bulan Ramadan. Wabil khusus puasa. Betul-betul Pak, puasa itu ibadah fisik, butuh kesabaran tingkat tinggi. Bayangkan istri yang halal tidak boleh disentuh. Istriku kemarin tidur-tidur kalau lihat ceramah. Datang tuh dekat, puasa kita nih. Bila tidak bersentuh, iya tidak bersentuh. Tapi dengar gitu lagu. Mulanya biasa saja, akhirnya menjadi luar biasa. Itu mahasiswa sekarang Pak, sebagian sudah tidak punya malu. Di depan dosen bercubi-cubi, baru berkurang-kurang kula baik. Kita minta sesa. Dosen sesa karena baik. Memang dunia sudah tua. Sabar. Yang kedua, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Ustaz itu nggak tahu nih kalau di sini adakah bisa dibawa pulang, tapi saya yang bawa sendiri. Ustaz itu juga kenyang. Kita semua kenyang di bulan Ramadan, berkah. Melimpah kue, melimpah sumbangan, semua serba melimpah di bulan Ramadan ini. Anak-anak juga senang karena tiada hari tanpa kue. Itulah berkahnya Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, menjalani Ramadan dengan penuh banyak silaturahim melalui ibadah di masjid. Coba bayangkan, ramai masjid. Ramai masjid di bulan Ramadan. Tapi sayang seribu sayang, ketika malam 10 ke atas, saf sudah maju. Banyak yang pergi ke mall. Ada juga yang tidak belanja ke mall, cuma pergi cuci mata. Cuci mata jalan-jalan, lebih baik di masjid. Yang supaya Ramadan menjadi indah, usahakan banyak khatam Quran, minimal 1 juz per hari. Karena di bulan Ramadan, bulan turunnya nuzul Quran. Membaca satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan 100. Sedangkan membaca satu huruf Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, pahalanya cuma 1. Bayangkan, kalau membaca Alif Lam Mim, 300 pahalanya. Alhamdulillah saya sudah menjalan subhana. Setiap hari 1 juz. Sekalipun padat tugas. Apalagi banyak bersilaturahim sudah, banyak beribadah dan banyak mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube. Jangan buka TikTok yang merusak, yang bisa membatalkan puasa atau makruh puasa. Dengarkan ceramahnya Dasar Latif yang lucu. Dengarkan ceramahnya Prof Hadis. Muncul pertanyaan, apa passwordnya Prof? Akunnya itu passwordnya Abdul Hadis 234. Brandingnya itu ingat itu, Rokona tidak merokok saya, tapi ini memudahkan orang ingat. Abdul Hadis 234. Muncullah ceramah saya yang memenuhi layar lebar. Muncul. Berikutnya supaya Ramadan menjadi indah, yaitu banyak beramal soleh, berbuat kebajikan. Kalau ada sampah, ini yang menjadi masalah di Makassar, termasuk juga di Goa. Sampai detik ini sampah belum bisa diatasi secara
100%. Kalau ada sampai dilihat, ambil itu kebaikan Pak, bernilai pahala di bulan suci Ramadan. Nah, saya tambahkan sedikit. Sasaran sentral berpuasa adalah mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa sehingga suasana Ramadan menjadi indah? Nah, dengarkan bunyi ayatnya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini diperuntukkan kepada orang yang bertakwa, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitabil la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada yang tahu terjemahnya ini? Ku bantu ku masuk UNM, Universitas Negeri Makassar. Apa Bu, Bundang? Kitab suci Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Bangun masjid ini. Kalau kita masjid ini atau kasih berlantai 3, berlantai 2. Kalau begitu dirubah lagi fondasinya. Diperluas saja pelek. Sayap kiri buka belakang. Percaya kepada yang gaib. Dia percaya ada jin, tapi jin itu terbagi 2. Ada jin kafir, ada jin Muslim, jin Islam. Hati-hati ini kalau masuk di kamar mandi, tidak tahu bacanya Pak, tidak tahu baca masuk kamar mandi, usahakan pakai pelapis. Nah lihat itu jin kafir. Di kamar mandi itu ada jin. Tapi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Biar telanjang bulat, tidak ada lihat bagi jin. Tapi kapan lupa dibaca ini Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa, masuk ke kamar mandi, pas lihat jin kafir. Memang tidak dilihat, tapi kita yang lihat. Apalagi ciri orang bertakwa? Percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau Muhammad, dan percaya kepada hari akhirat. Yang hadir di masjid ini percaya adanya surga dan neraka, tahu? Untuk masuk surga ada persyaratannya yang berat, harus mati dulu. Kira-kira di masjid ini sudah siap mati? Belum toh? Persyaratan masuk surga harus mati dulu. Harus melalui alam barzakh. Berikutnya dipersingkat. Terlalu cepat ini jam, padahal baru beberapa menit. Cepat ini jam. Cepat memang. Cepat tidak seperti jam-jam saya lihat di tempat lain. Atau sengaja dipercepat karena lihat Pak Prof capek luar biasa Pak, keliling kita ceramah. Di surat Ali Imran 133 134 di situ juga tergambar ciri-ciri orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qasiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adik tahu nak artinya? Kasih amplop sebentar biar minta tangan kosong pulang. Bersegeralah minta ampun kepada Allah yang menyediakan surga luasnya seperti langit dan bumi yang diperuntukkan kepada orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Yaitu orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lapang menyumbang 1 juta di masjid ini. Kalau lagi usaha kurang laris menyumbangnya 200.000. Itu yang dimaksud baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal afina anin nas, dapat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga apa lagi itu? Wal afina anin nas yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang berbuat baik dan bisa menahan amarahnya. Jangkit marah kalau berpuasa. Dengarkan nasihatnya Omar. Lebih baik jadi peramah daripada jadi pemarah.
banyak untungnya jadi beramah. Teman-teman berada di mana-mana. Oh ya iya, oh ya iya. Saya ini Abri, anak buahnya Roma Irama. Hati-hati Pak, orang yang hipertensi, ini peringatan terakhir nih. Orang yang hipertensi hati-hati, jangan turuti. Ini kasus Pak, menantuku bukan menantu namanya ini, suaminya kemenakanku. Sudah lama hipertensi sejak muda, lalu sibuk, lalu memperturutkan amarahnya. Masuk ke ginjal, masuk ke jantung, pecah pembuluh darah Pak. Usaha maksimal sudah dilakukan, dicuci darah di Masjid Bayangkara, tidak bisa ditolong. Saya telepon teman di China. Tahu ke China Pak Ustaz? China itu jembatan kembar belok kanan. Dapat tain. Andaikan sekarang Pak, China top dunia, tinggal nyawa yang tidak bisa dibuat China. China sudah bisa membuat mobil terbang, China sudah bisa membuat kereta api tanpa masinis, China sudah bisa membuat, pokoknya semua bisa dibuat. Andaikan China itu jauhnya sama di Sungguh Minasa, masih bisa tertolong nyawanya kalau bahasa kedokteran. Karena di China itu, rumah sakit di China tersedia berbagai ginjal, jantung, namanya transplantasi ginjal dan jantung. Tapi siapa yang mau bawa lagi ke Beijing? Barangkali sementara terbang pesawat sudah meninggal lagi, masalah lagi. Bahasa agamanya memang sudah waktunya. Jadi yang menyebabkan orang meninggal bukan penyakit, ajal. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Kita tutup dengan lagunya Diri Sulaiman. Penutup Nina. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pelakor, ustaz. Terakhir siapa menceramah? Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini, karena sudah cukup 15 menit pas. Jamaah atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin melihat ceramah Prof Hadis lucu dan bermakna, silakan buka akun saya di berbagai media sosial Abdul Hadis 234, atau menonton ceramah saya di Kompas TV Makassar dalam acara Mutiara Iman, tayang setiap hari 5:30 pagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.